Ritual yang kedua, bila mana istri kamu ingin mendapatkan momongan, istri kamu harus akis di depan kamu sendiri. Yanto dan Yani pun mendengar apa yang disampaikan oleh Ki Bewok, terkaget keduanya. Terdiam sejenak mereka. Perewangan ternyata Ki Bewok punya ingon-ingonan. Ki Bewok pemanggilnya adalah Ki Layung. Layung, aku perintahkan kamu untuk membawa manusia yang telah menghina aku. Seminggu pulang dari sini, istri kamu dipastikan hamil. Harta kekayaan yang kalian berdua idamkan selama ini, gak lama, 1 minggu pun, ini uang pasti akan penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat mengulas malam dimanapun berada, baik yang ada di alam nyata maupun di alam gaib, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan malam hari ini, Abah akan menceritakan satu kisah yang dibagikan oleh salah seorang subscriber mengulas malam. Beliau mengirim cerita ini tidak melalui email, tapi langsung by phone ke Abah. Beliau minta namanya ini minta disamarkan. Sebut saja di sini adalah Pak Wanto. Pak Wanto telepon ke Abah. Di saat telepon Abah angkat, dia menangis. Abah pun kaget. Ada apa, Pak? Baru menjelaskan bahwasanya dia mau bercerita, bukan untuk membuka satu aib, tapi ini adalah pelajaran buat seluruh sobat mengulas malam, pada khususnya umumnya buat seluruh yang melihat tayangan video ini. Jangan pernah di skip tayangan video ini supaya tidak gagal paham. Seluruh nama, karakter, serta lokasi kejadian ini sengaja Abah samarkan untuk menjaga privasi seseorang. Pak Wanto ini mengisahkan apa yang dia alami oleh anak dan mantunya. Kisaran tahun 2019 di salah satu kota di wilayah Kalimantan. Pak Wanto sebagai orang tua ini betul-betul merasa terpukul dan merasakan satu penyesalan. Andai kata saya, kata Pak Wanto by telepon, tidak mengarahkan anak saya menemui seorang oknum dukun, sebut saja di sini adalah Mas Bewok, mungkin anak saya tidak jadi korban, Pak. Anaknya sebut saja di sini adalah Yani. Dia sudah berumah tangga dengan Yanto selama 3 tahun dan belum mendapatkan satu momongan apa yang mereka idamkan sebagai suami istri. Kehidupan mereka pun ya memang sih sangat sederhana. Yani hanya jualan surabi begitu saja. Kalaupun Mas Yanto sebagai suaminya, dia hanya sebagai tukang becak.
ada keinginan seseorang, wajar keinginan untuk bisa berubah nasib, pingin harta kekayaan yang melimpah. Berceritalah seorang anak yaitu Yani kepada bapaknya yaitu Pak Wanto. Pak, ada apa nak? Yani itu sudah berumah tangga selama kurang lebih sekitar 3 tahun. Tapi ini kok belum ada keturunan juga. Yani dan Yanto juga sudah berusaha Pak, periksa ke dokter, kemana pun juga, namanya usaha kan Pak, tapi belum ada hasil. Kiranya Bapak berkenan Pak ngasih solusi, karena ini terus terang aja ya, ini sudah mengharapkan dan mengidamkan banget ini momongan. Pak Wanto pun menjawab, kalau begitu Bapak punya kenalan di salah satu desa memang tidak jauh dari kita punya rumah. Coba ceritakan dulu ke suami kamu. Di daerah mana Pak? Dekatlah dari sini, yaitu seorang paranormal. Kebetulan suami Yani pun, yaitu Yanto ada di situ, dipanggil lah dan ngobrol, menceritakan apa yang disampaikan oleh anaknya yaitu Yani kepada mantunya. Singkat cerita, keesokan hari mereka pun bertiga datang, ketemulah dengan Ki Bewok. Ternyata selama ini Pak Wanto ini kalaupun lagi ada kesulitan apapun juga sering berkonsultasi ke Ki Bewok. Ketemu dengan Ki Bewok, Pak Wanto menceritakan bahwasanya anaknya yakni Yani dan mantunya ini selama 3 tahun belum mendapatkan momongan. Dan dia pun pengen mendapatkan harta kekayaan yang melimpah ruah. Ki Bewok menjelaskan kepada Pak Wanto bahwasanya saya Ki Bewok siap untuk membantu. Persyaratannya mudah. Kamu harus siapkan telur ayam kampung ini 2 butir. Yang keduanya kelapa degan hijau dan juga dupa. Siapkan barang ini. Ketiga syarat tadi nanti Ki Bewok akan lakukan ritual. Setelah dilakukan ritual, keesokan hari sampean nanti datang ke sini. Cukup berdua saja sebagai suami dan istri, kata Ki Bewok ke Pak Wanto. Pak Wanto pun langsung menghaturkan banyak terima kasih. Sarana dan prasarananya pun besok akan dipersiapkan. Pamitanlah mereka berdua. Pulang. Selama perjalanan ya merasa sumringah, merasa senang. Semoga saja apa yang menjadikan satu hajat mereka berdua pun ini bisa terkabul, syariatnya dari Ki Bewok. Keesokan hari persyaratan sudah dilengkapin. Yani dan Yanto pun ini segera datang ke Ki Bewok. Datang ke Ki Bewok menerima persyaratan dan dilakukanlah ritual di kamar pribadinya. Ada kurang lebih sekitar 30 menitan. Ini keluar dari kamar pribadinya dan nemuin Yani dan Yanto. Ki Bewok menyampaikan, "Nak Yanto, Aki barusan sudah melakukan ritual. Ternyata ritual yang barusan ini ada lagi syarat yang harus kamu penuhi." "Syarat apa lagi Ki?" kata Yanto kepada Ki Bewok. Ki Bewok menjelaskan, ritual yang kedua, bila mana istri kamu ingin mendapatkan momongan, istri kamu harus Aki di depan kamu sendiri. Yanto dan Yani pun mendengar apa yang disampaikan oleh Ki Bewok, terkaget keduanya. Terdiam sejenak mereka. Suami istri pun saling memandang keduanya. Lama kemudian Yanto menyampaikan kepada Ki Bewok,
Ki, untuk yang ritual kedua ini apakah memang tidak ada pilihan lagi? Gimana Ki? Nggak ada. Ini memang harus kalian lakukan. Kalau kalian mau. Kalau tidak, Aki tidak akan memaksa. Karena permintaan kalian itu dua. Yang pertama adalah minta momongan supaya cepat hamil. Dan yang kedua juga mengharapkan kepada Kak Aki, sampean pengen harta yang melimpah. Itu syaratnya. Kalau siap, nanti malam kisaran jam 8 proses ritual kedua kita lakukan. Bagaimana? Karena keduanya pun memang butuh, ada satu keinginan yang dari dalam, Yani menyampaikan kepada suaminya, Mas, gimana lagi ya, karena kita juga ini sangat membutuhkan sekali. Mama sendiri ini sudah kepinginan punya momongan. Bagaimana kita tempuh saja ya jalur tersebut. Sudah nggak apa-apa mah. Yang terpenting keinginan kita berdua ini bisa terwujud. Sudah nggak apa-apa. Setelah selesai dan menyampaikanlah, udah Ki, tidak ada masalah. Apalagi nih harus siapkan. Sampean udah istirahat aja dulu di sini. Nanti jam 8 malam istri kamu nanti Aki mandikan dulu. Waktu berjalan kurang lebih mendekati pukul 8, Yani pun yang sedang istirahat dibangunkan oleh Ki Bewok dan suruh mandi. Setelah mandi bersih segala macam, Yani disuruh tertidur. Ritual dilakukan, pendupa mulai dibakar. Disaksikan oleh Yanto sebagai suaminya. Naudzubillah min dzalik sobat. Bila mana manusia ataupun kita di saat kondisi kepepet segala macam mendatangi seseorang meminta pertolongan, kalaupun di luar aturan agama dan dari agama, Masya Allah jangan sampai dilakukan. Kondisi kepepet apapun juga, perbanyaklah istighfar sobat. Naudzubillah, itu adalah seorang oknum dukun namanya Ki Bewok. Setelah selesai melakukan ritual sebagai syarat yang kedua untuk mendapatkan harta kekayaan yang berlimpah serta mendapatkan momongan, pamitanlah Yani dan Yanto pun kepada Ki Bewok. Sebelum pamitan, Yanto menanyakan, kapan ini kira ada perubahan Ki? Istri saya bisa hamil dan saya mendapat satu harta kekayaan. Ki Bewok menjelaskan, seminggu pulang dari sini istri kamu dipastikan hamil. Harta kekayaan yang kalian berdua idamkan selama ini, gak lama, 1 minggu pun ini uang pasti akan penuh di dalam lemari sampean. Tentunya mereka pun merasa senang dan bahagia bahwa diceritakan oleh Ki Bewok. Pamitanlah mereka pulang. Selama kurun waktu perjalanan hari demi hari, perjalanan seminggu kemudian, tanda-tanda kehamilan pun memang belum. Memang sih apa yang disampaikan oleh Ki Bewok bahwasanya nanti setelah lakukan ritual akan hamil. Tapi dia pun bersabar Yani. Dan menceritakan kepada Yanto, ya mungkin bulan depan mah wong ini juga masih datang bulan. Terus 2 bulan perjalanan masih tetap belum ada perubahan. Tapi yang jadi keanehan, usahanya Yani yang jualan serabi itu memang meningkat, ada peningkatan luar biasa. Yang tadinya dengan bermodalkan awal hanya 200.000 untuk jualan serabi, ini per hari bisa mendapatkan uang keuntungan ini nyampe 300 sampai 400 ribuan. Keuntungannya itu dari jual surabi yang bermodalkan 200.000 terus meningkat. Bulan ke bulan keuangan sih mulai ada perubahan dari sisi ekonomi. Tapi namanya manusia tidak puas karena dia minta paketnya 2, harta kekayaan dan juga minta kandungan cepat isi.
3 bulan, 6 bulan berjalan, hampir 1 tahun, tidak ada perubahan. Otomatis itu terus-terusan didesak oleh Yanto ke Ki Bewok. Ki Bewok pun sempat terpancing emosi, merasa dia terhinakan oleh kliennya, timbul rasa dendam. Awas kalian, saya tumbangkan Ki Bewok, tumbang tanpa menyentuh. Ternyata malam hari, tepat Kamis malam Jumat, Ki Bewok pun dia masuk ke kamar ritualnya. Dia mengambil, nggak tahu media apa, semacam boneka seperti itu, walau alam. Itu dia membacakan mantra-mantra. Hadir satu sosok yang memang sengaja dipanggil oleh Ki Bewok. Tubuhnya itu sendiri ini tinggi besar dan berbulu. Sorot matanya pun begitu tajam. Perewangan ternyata. Ki Bewok punya ingon-ingonan. Ki Bewok pemanggilnya adalah Ki Layung. Layung, aku perintahkan kamu untuk membawa manusia yang telah menghina aku. Disebutin oleh Ki Bewok bahwasanya Yanto yang harus dibawa paksa oleh Layung. Setelah diperintahkan oleh Ki Bewok, gak lama kemudian Layung pun pergi begitu saja. Apa yang terjadi sobat? Yanto yang sedang tertidur di rumahnya, ini kehadiran satu sosok kiriman dari Ki Bewok. Yanto berontak semaksimal mungkin, berusaha sampai teriak. Yang sedang bertidur dengan istrinya tidak tahu bahwa suaminya yaitu Yanto sedang jerit-jerit berteriak. Nggak lama kemudian sukmanya Yanto pun ini dibawa oleh Ki Layung dan diberikan ke Ki Bewok. Keesokan hari baru terkaget istrinya yaitu Yani, melihat suaminya sudah terbujur kaku, dengan lidahnya menjulur, matanya pun belotot, sampai mulutnya pun menganga, seperti menahan rasa sakit di raut wajahnya. Yanto menangis sejadi-jadinya. Dimakamkanlah Yanto oleh keluarganya. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan berjalan. Pasca meninggal suami tercinta, yakni almarhum Yanto, Yani pun merasa betul-betul terpukul. Ada rasa putus asa dia pun. Sampai dia pun ada pemikiran, saya harus mendatangi Ki Bewok lagi. Yang konon katanya dia pernah menyampaikan bahwasanya dalam waktu dekat pasca ritual, harta kekayaan saya dan suami akan berlimpah, dan saya pun akan segera mendapat keturunan. Tapi kok ini tidak terjadi? Penasaran saya di dalam pikiran dan benaknya Yani. Yani pun berangkat dan ketemu dengan Ki Bewok. Ki Bewok merasa kaget kehadiran Yani. Khawatir terjadi sesuatu. Ada rasa kecurigaan. Gak lama kemudian Yani menyampaikan kepada Ki Bewok, Ki, mohon izin Yani menghadap ke Aki ke sini. Tidak lain dan tidak bukan, suami Yani sudah tidak ada, Ki. Ada rasa putus asa di pikiran dan benak Yani, Ki. Hamil
tidak memungkinkan Ki. Harta kekayaan pun yang Yani dan suami harapkan sia-sia begitu saja. Mohon izin kiranya Aki menyetujui dan Aki menerima Yani mau berguru ke Aki. Ki Bewok pun menjawab, "Nak Yani, apa yang kamu sampaikan ke Aki, Aki terima." Rupa-rupanya Ki Bewok pun ini menerima Yani dengan lapang dada. Karena Ki Bewok merasa bahwasanya dia yang telah menumbangkan suaminya Yani. Seiring perjalanan waktu, Yani melakukan ritual di tempat Ki Bewok, puasa ngangser selama 41 hari, 41 malam. Seluruh keilmuan yang dimiliki oleh Ki Bewok pun diturunkan sepenuhnya kepada Yani. Dari mulai ajian rawa rontek, hijib, seluruh ajimat segala macam pun Ki Bewok turunkan kepada Yani, yang kelak akan menjadikan satu generasi penerus. Tepat di malam ke-41, Ki Bewok ini melakukan pembeatan kepada Yani. Tubuh Yani dimandikan dengan kembang segala macam, dari kembang melati, kembang ros segala macam ke tubuhnya. Selesai itu Ki Bewok menyampaikan bahwasanya seluruh ilmu yang telah Aki miliki ini sudah sepenuhnya diturunkan kepada Yani. Yani pun ini diinstruksikan oleh Ki Bewok untuk melakukan pengetesan. Di saat pengetesan itulah Ki Bewok ini sampai muntah darah. Badan yang sudah mulai rapuh itu pun ini terjungkal sampai terguling-guling. Dihajar terus itu sama Yani. Sampai Ki Bewok berteriak, "Stop nak, stop nak, stop nak. Berhenti nak, berhenti." Yani tanpa memberi ampun terus sampai Ki Bewok pun tewas di hadapan Yani. Ternyata apa yang terjadi sobat? Yani tujuan ke Ki Bewok ini bukan semata-mata untuk mendapatkan ilmu, tapi ada rasa satu dendam yang kesumat. Pasca tewasnya suaminya itu Yanto, Yani telah berusaha mencari kesana kemari dan atas petunjuk seseorang, ternyata meninggalnya suaminya Yani yaitu Yanto ini tidak wajar, telah disantet dan disampaikan yang menyantetnya adalah Ki Bewok. Pasca tewasnya Ki Bewok sebagai gurunya Yani, Yani pun merasa puas. Apa yang menjadikan dendam kesumat yang selama ini telah terbalaskan. Tapi yang sifatnya manusia, yang telah melakukan kesalahan, ini pasti di pikiran dan hatinya pun ini berkecamuk. Yani pulang ke rumahnya. Pak Wanto sebagai bapaknya pun merasa kaget melihat tubuh anaknya yang dikatakanlah pergi entah kemana tanpa pamit dan segala macam, datang kondisi sudah kurus kering. Pak Wanto pun bertanya, "Dari mana anak kamu nak?" Berceritalah Yani. Panjang lebar segala sesuatu apa yang dialami. Dia ternyata telah berguru ke Ki Bewok dan Ki Bewok pun ini ditumbangkan oleh Yani dan tewas tepat di hadapan Yani sebagai bentuk balas dendam, kata Yani ke bapaknya. Pak Wanto pun tergeleng-geleng kepala sambil menangis. "Maafin nak, semua ini adalah kesalahan Bapak. Karena kekurangtahuan Bapak telah mengajak kalian berdua sama almarhum
Yanto untuk ketemu dengan Ki Bewok. Ini adalah kesalahan Bapak, kebodohan Bapak selama ini. Yani dan Wanto pun ini menangis. Anak dan Bapak ini menangis. Pasca kejadian tersebut, Yani pun ini murung terus. Yani tidak pernah keluar. Selalu aja di dalam rumah dan selalu di kamar dan mengunci diri. Dia hanya menangis. Kadang dia berteriak. Pak Wanto pun membawa Yani dengan kondisi seperti yang stres, depresi. Ini ketemu ke Abah Salim. Bercerita panjang lebar, Pak Wanto ke Abah Salim menitipkan Yani. Selama Yani ada di pondok pesantren yang diasuh oleh Abah Salim, seluruh keilmuan yang telah diturunkan oleh Ki Bewok pun ini dilakukan peleburan oleh Abah Salim. Alhamdulillah, wasilah dari Abah Salim, keilmuan yang negatif yang ada di tubuhnya Yani pun ini sirna sempurna. Sebagai balas budi, Yani pun ini berbakti di pondok pesantren miliknya Abah Salim sampai sekarang ini. Itulah sobat, satu kisah yang diceritakan oleh Pak Wanto melalui telepon kepada Abah. Kita bisa ambil satu hikmahnya. Jangan pernah bermimpi terlalu jauh kita sebagai manusia. Diukurlah sesuai dengan kemampuan. Allah telah menurunkan rezeki, jodoh dan pati ini kepada makhluk ciptaannya. Yang terpenting kita berusaha dan sabar. Insya Allah, Allah pun akan kabulkan. Ingat sobat, jangan pernah takut jin dalam bentuk apapun. Geprek dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat sobat, kamu tidak sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.